ilaha illallah, la ilaha illallah setiap habis sholat 100 kali misalkan. Wah, itu sudah diamalkan betul, keyakinan betul bahwa dia akan mendapatkan satu karomah, mendapatkan satu futuh dan lain sebagainya. Diandalkan, diharapkan akan menjadi asbab mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Terbukanya hati, so ma'rifat dan lain sebagainya. Ini hal yang tidak boleh dilakukan. Beramal soleh, ya monggo silahkan. Tapi jangan sampai kita berharap bahwa itu adalah yang akan mendatangkan keselamatan, mendatangkan sesuatu yang baik kepada kita. Ya sudah, kita lepaskan, tidak sampai ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Fil wusuli indalem wusul lallahi maring Allah Ta'ala wa kasfil astari lan kabukae pira-pira aling-aling anil kulubi saking pira-pira ati. Dengan zikir la ilaha illallah, baca subhanallah atau Allahu akbar dan lain sebagainya, dia selalu berharap akan mendapatkan terbukanya hijab dari Allah. Iso nyambung atine karo Gusti Allah. Wa kusul ahwali lan hasile pira-pira tingkah alqaimati kang jumeneng biha kelawan kulub, dan adanya sifat-sifat yang baru yang muncul di dalam hati. Wal mukasyafah wal asror, wal mukasyafati lan pira-pira binukane ati, wal asror lan pira-pira siri. Kilahuma matmumun, kilahuma utawi karo-karone, kilahuma utawi karo-karone utawi karo-karone yaktamiduna alaiha fitul jannah lan yaktamiduna alaiha fil wusul iku matmumun dan wodo. Jadi bersandar kepada amal agar masuk surga, bersandar kepada amal agar mendapatkan futuh, mendapatkan terbukanya hijab dan lain sebagainya. Ini hal yang matmumun, tercela. Nah, padahal kebanyakan orang seperti itu, nyapa wakmu kok sholat, pengen mlebu swarga. Nah, kalau itu memang mengandalkan kalimat itu sebagai bukti mengandalkan amal, ini dilarang. Matmumun, tidak boleh. Dan wudhu harus kita hindari. Seperti itu. Kemudian bagaimana yang harus kita lakukan? Tamriki disebutne malih wa nasiun lan cukul min ru'yatin nafsi saking ningali awak wa nisbatil a'mali lan bangsaake pira-pira amal ilaiha maring nafsu. Hatta yuntiju senggo hatta yantiju senggo metu apa ma barang dukira kang den tutur apa mah. Ketika orang mengandalkan amal, berarti dia melihat dirinya yang melakukan. Padahal Allah lah yang menggerakkan. Ketika mengandalkan amal, dia menisbatkan bahwa itu adalah perbuatannya. Padahal itu merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ron nyawang sing lakoni awake. Yang mana sebenarnya Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melakukannya. Ini masalah utamanya. Akunya ini loh. Keakuannya itu ada dalam hatinya. Wong saya ini yang sholat, saya ini yang puasa, saya ini yang zakat, saya ini yang sedekah. Dia melihat dirinya yang melakukan. Padahal sebenarnya dia tidak berbuat apa-apa. Allah lah yang menggerakkan sehingga dia bisa melakukan amal solih tersebut. Gara-gara aku timbullah kebanggaan. Gara-gara aku begitu mengandalkan. Gara-gara keakuannya ini loh. Disinilah yang menjadi masalah utama sehingga ini tidak diperbolehkan. Amal arifun, sekarang kita lihat pembedanya. Amal arifunana pun te wong kang makrifat kabeh. Iku fala yarona mengkora ningali sapa al arifun li anfusihim maring awak dhewe arifun sayan ing suwi-wiji. Orang yang makrifat pada Allah itu tidak melihat dirinya sama sekali. Yang ada adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang adanya itu billah yang ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Yang ada melihat bahwa semua yang dilakukan merupakan pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifat seperti itu. Sehingga muncul istilah billah lillah minallah ilallah. Ini merupakan perbuatan yang datangnya dari Allah untuk Allah. Dari Allah kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya itu tidak punya kemampuan apa-apa. Semuanya karena Allah yang memberikan hidayah dan taufiknya kepada saya. Pengakuannya seperti itu. Wah, awakmu kok hebat. Ora enek sing hebat. Saya itu bukan siapa-siapa. Allah lah yang memberikannya. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya jaga dengan baik. Bahasanya ngoten. Jadi wong sukses tidak akan sombong. Wong saya itu tidak bisa untuk sukses. Allah lah memberikan kesuksesan pada saya. Dan mudahan saya bisa mensyukurinya. Dan seperti itu yang terjadi. Tidak akan merasa, oh saya ini wong kene, bocah kene, aku dan sebagainya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ya'tamitu sing tetanggenan sapa arifun alaihi ing atase saean. Bal yusyahiduna balik ningali sapa al arifun annal fa'ila ing sak temene kang lakoni al hakiki kang bangsa hakikat wa ya fa'il hakiki iku Allah Gusti Allah. Iku Allah Gusti Allah taala kalimah luhur sapa Allah. Pelaku utamanya itu Allah. La fa'ila illallah, la mawjuda illallah, la sami'a illallah, la basira illallah, la mutakallima illallah, la yadurru wa la yanfa'u illallah, kullun min indillah. Semuanya seperti itu. Orang ma'rifat seperti itu, melihatnya itu Allah. Apapun yang terjadi dalam kesuksesan seseorang, kemampuan orang di dalam melakukan ketaatan, ketakwaan pada Allah, itu semua merupakan pertolongan yang diberikan Allah. Pelakunya adalah Allah, bukan makhluk. Makhluk hanya digerakkan oleh Allah. Kaya dene wayang sing dilakokne dalang. Sehingga kalau kita mengerti yang semacam itu, kita malu untuk meminta balasan atas amal solih yang sebenarnya tidak kita lakukan. Lek ratinga hidayah atau fikar Gusti Allah ora iso nglakoni. Awake kok wani-wani, wah Gusti, kula niki wis salat mempeng, jenengan gampangne urusan urip kula Gusti. Lah niki kan awake mencatut perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan kita, perbuatan Allah kita anggap perbuatan kita. Ini tidak disenangi oleh Allah. Makanya kita wis nglakoni sak tenane syukur alhamdulillah iso nglakoni apik, entah apa yang akan diberikan Allah kepada kita, kita serahkan saja. Dan kita menonjol-nonjolkan kebaikan yang kita lakukan sebenarnya itu bukan kita, tapi Allah yang memberikan. Bukan milik kita, kok diakoni. Bondo dudu naane, titipane Gusti Allah. Pangkat dudu naane, titipane Gusti Allah. Ilmu dudu naane, titipane Gusti Allah. Kalau orang dihilangkan akalnya, pinter kaya apa? Saya senyapu-nyapu, nggih tola-tolo ngoten. Nggih. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu melahirkan kalian, mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Asalnya ora ngerti apa-apa, tola-tolo. Karo Gusti Allah dikon sekolah akhirnya iso ngerti. Lek karo Gusti Allah digawe goblok eneh kaya mbah-man biyen nalika tas lahir. Apa yo iso awake nolak? Anu mboten saged. Kita tidak bisa menolak, tidak bisa mencegah dan tidak bisa meminta tolong kepada siapapun. Tidak ngerti apa-apa, asale pinter. Maka lek wong pinter disombong nih bahaya. Kepinterane iso ilang. Karena nikmat yang tidak disyukuri oleh Allah akan diambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yusahiduna anal fa'il al-haqiqi wallah wa anam lan setuhune arifun ku mahalun dadi panggonan liduhuri dalika maring pertelane mengkono syai'un kaya dene klontongan, kaya dene boneka lek ndak dingeki nyawa ora iso apa-apa. Menungso lek ra dilakokne Gusti Allah ora iso apa-apa. Hanya mahalun liduhuri dalik, tempat
bagaimana Allah menampakkan apa yang menjadi keinginan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian semua berkehendak kecuali Allah yang Tuhan semesta alam yang berkehendak. Sapa sing rumangsa iso. Kabeh ora iso apa-apa. Niku wong sing makrifat. Tapi lek wong sing ndak makrifat ndak ngoten. Aku lho sing lakoni Gusti Allah ndi buktine nglakokno. Aku lek ora mangan yo ora mangan, lek ora nyambet gawe yo ora nyambet gawe. Aku lek ora ibadah yo ora ibadah. Kok jarine Gusti Allah? Ini orang yang belum ma'rifat. Ahli ibadah yang mengandalkan ibadahnya selalu mengatakan dirinya yang melakukan, bukan melihat Allah, tidak melihat Allah yang menggerakkan. Beda napa beda? Antarane wong sing ma'rifat kalau sing ndak ma'rifat. Mesti beda. Sehingga kalau jenengan ketemu sama orang yang ma'rifat sama Allah, urusan niku gampang. Ora kedawan-dawan. Ora dibalik ning nggone Gusti Allah. Ora ana istilah rasa benci, rasa dendam, rasa hasud, mboten enten. Anak koncone sugih, nggih seneng alhamdulillah. Kancaku sugih, ora kok terus susah. Kok kancaku ya sing sugih dudu aku. Karena yakin bahwa itu memang dikehendaki oleh Allah, nggih. Dan kita tidak boleh menolak apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak boleh rewel, tidak boleh menyalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa asyara al-musannif. Wa asyara nawahi sarah sopal musannifu. Musannif wong kang ngarang kitab rahimahullahu taala. Yakni Syekh Al-Arif Ahmad bin Athaillah Sakandari ila alamatin maring tetenger. Yu'rafu kang den weruhi, ya'rifu kang weruh biya kelan alamat sapa abdu kawula nafsahu ing awak dhewe abdu. Kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan tanda-tandanya orang itu mengandalkan amal dan yang tidak. Ini kan tanda-tanda nih. Kita mengatakan, oh tidak oleh mengandalkan amal, saya tidak akan mengandalkan amal. Kenyataannya gimana? Apakah kita ada tanda-tanda orang mengandalkan amal atau tidak ada? Kita lihat. Ayo kita lihat diri kita sama ndak dengan yang disampaikan Ibnu Athaillah. Famin alamati kaunihi. Mongko iku tengah saking tetengere anane abdu iku minal kismaini saking panduman loro al awalaini kang kawitan karone. Dia termasuk golongan ubat lan muridun. Nuksonur rojai utawi sudane pengarep-ngarep. Ay rojaihi tegese pengarep-ngarepe abdu fillahi ing dalem Allah taala ayut khilahu ing yen tong lebokake sapa Allah ing abdu al jannata ing swarga. Wa yunjihi lan nyelametake sapa Allah ing abdu minal adabi saking siksa. Ing kana lamun ana sapa abdu minal ibati saking pura-pura kawula. Wa ayusilahu lan sudane pengarep-arep ayusilahu ing yen to nekaake sapa Allah ing abdu ila matlubihi maring kang den karepake abdu al mutaqaddimi kang wis dingin yakni wusul kepada Allah kasful astar anil qulub terlepasnya hijab dengan Allah bagi muridun ing kana lamun ana sapa abdu kenal muridina saking wong kang ngarepake wusul marang Allah. Berkurangnya harapan untuk masuk surga, berkurangnya harapan bisa wusul kepada Allah inda wujudiz zalali nalikane wujude keluputan. Ketika berbuat salah, pesimis. Seolah-olah tidak akan ada harapan dia akan selamat. Oh, saya telah berbuat zina, saya telah membunuh orang, saya telah apa, berbuat maksiat, meninggalkan sholat dan sebagainya. Dia merasa sudah tidak akan bisa selamat. Sehingga karena tidak merasa selamat, diterusne ae, ngoten lho. Wis kadung elek-elek pisan. Kadung teles pisan, kadung nyemplung gitu. Nggih. Sak terus ya. Pemikirannya seperti itu. Jadi dia hanya melihat bahwasannya ketika berbuat dosa sudah tidak ada kesempatan untuk bisa keluar dari dosanya. Allah pasti akan membencinya, tidak akan mengampuni dosanya. Pokoknya pemikirannya seperti itu. Tidak ada harapan. Berarti dia selama berbuat kebaikan, dia berharap kebaikan yang menyelamatkan. Buktinya di saat dia berbuat maksiat,
maksiat dianggap tidak akan membuat dia selamat, akan membuat dia celaka. Sebenarnya dia tetap harus berbuat kebaikan, namun harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ya berbuat keburukan tidak apa-apa, bukan. Kemaksiatan ditinggalkan, amal solih dikerjakan, namun bukan berarti menganggap bahwa amal solih yang akan menyelamatkan. Tetap yang dianggap menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amal solihnya. Dikon ngoten awake dhewe niki. Udkhul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga semua sebab amal perbuatan kalian lakukan. Secara syariat kita harus beramal solih, beribadah kepada Allah. Namun secara hakikat bahwa kita harus berserah diri kepada Allah, bukan berharap pada amal solih kita. Secara syariat kita harus bekerja untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Secara hakikat kita tidak boleh mengendalikan pekerjaan kita. Bersandarnya hanya kepada Allah. Kalau sistem ini yang kita pakai, insya Allah kesuksesan akan kita dapatkan. Kebanyakan orang itu selalu melihat apa yang mampu dilakukan untuk meraih keberhasilan. Kalau sudah dianggap mampu, dia PD-nya luar biasa. Kalau dia merasa sudah tidak ada kemampuan, ngedrop. Sudah tidak ada harapan. Seolah-olah dia yang menentukan. Bukankah Allah yang menentukan? Bukan manusia kan? Tapi kenapa ketika ada kemudahan-kemudahan, begitu senangnya luar biasa, seolah-olah tidak akan mengalami hambatan. Kenyataannya. Jalannya itu lurus penak, koyok-koyok tekonggon. Karek sak udus. Ternyata tidak teko. Kenapa? Karena dihapusi bose. Kerjaannya wake, ternyata tidak iso selesai. Dan lain sebagainya, kan terjadi semacam itu. Tapi bagi mereka yang tidak melihat bahwa Allah yang menentukan, kalau sudah ada peluang-peluang emas, dia merasa peluang ini akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Padahal yang terjadi tidaklah demikian. Berarti kalau yang seperti itu mengandalkan amal. Amal solih, perbuatan, dan lain sebagainya. Pun yang berikutnya, indah wujudi zalalin nalikane wujude keluputan bi antas duraklan yanto metu minhu saking abdu apa maksiatun maksiat kasinan yatine zina wa khaflatun lan lali anilai saking Allah Ta'ala wa tarku auradin lan tinggal pira-pira wirid Jadi di saat dia kudu istiqomah wirid sekian tibake enek napa jenenge kepentingan, enak kerepotan, napa-napa. Wah, akhirnya ndak wani ninggal iki. Wis milih wiridan daripada ngaji. Karena aku duwe wiridan sing kudu tak selesaikan sekian. Khawatir nanti kalau ndak bisa diselesaikan, ndak akan mendapatkan apa yang dijanjikan, ndak akan mendatangkan apa, seperti itu. Khawatirnya luar biasa. Kecuali kalau memang sengaja ditinggalkan lain. Tapi kalau ada udzur yang seharusnya memang dia harus meninggalkan itu, tidak ada masalah. Karena begitu diandalkan, kurang sidik ndak wani. Wah lek ngene ra iso ngene kok dadine ngene, wis mesti ngoten. Karena yang diandalkan adalah apa yang dilakukan itu. Ini orang-orang yang kebanyakan berpikir secara akalnya, tidak melihat pada Allah yang kuasa. Pokoknya wonge modele kuwaku akhirnya, ora gelem, lek orang ini ora. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanda-tanda orang makrifat pada Allah. Wa min alamati kaunilan iku setengah saking tetengere anane abdu iku minal arifina, saking wong kang makrifat kabeh. Iku minal arifina saking wong kang makrifat kabeh. Fana'uhu utawi sirnane abdu. An nafsihi saking awak dhewe abdu. Lepas dari dirinya. Jadi tidak melihat diri, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong enenge menungso padha karo reneng. Wujuduhu ka adamihi. Eneke padha karo ora enek. Bapak sing wujud niku Gusti Allah. Salane Gusti Allah hakikate ora wujud. Yang kosong itu isi, yang isi itu kosong.
Wong kabeh niku sing nglakoni Gusti Allah, terus menungso perane teng pundi mboten enten hakikate. Dan kan kita melakukan itu kan karena kita harus menjalankan syariat. Dan kita bisa menjalankan itu semua karena Allah yang memberikan kemampuan, yang memperjalankan kita. Nabi Muhammad tidak mungkin bisa Isra Mi'raj tanpa di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah, tidak mungkin kita bisa ibadah tanpa diibadahkan oleh Allah. Mau hakikatnya ngono kok. Sehingga tidak dilihat dirinya, fana'u an nafsi, lepas dari pandangan dirinya. Jadi makom masuk dalam makom fana. Tidak melihat dirinya, yang dilihat adalah Allah. Bukan dirinya, karena dirinya tidak memiliki kudrah iradah. Yang punya kudrah iradah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa? Kok rumongso bisa? Kudu bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Niki ma'rifat adalah itu fana'u an nafsih, tidak melihat dirinya. Yang dilihat adalah Allah yang memberikan kemampuan pada dirinya. Fa idza waqa'a fi zalatin fa idza waqa'a dalam nalikane tumiba sapa abdu sing arifun niku lho, fi zalatin ing dalam keluputan. Asobahu to ngenani ing abdu apa khaflatun kelalen lali sangka wirite. Sahida mongko ningali sapa abdu tasrifal haqqi ing oleh nglakokake, ing oleh merintahi Allah kang tetep wujude. Fihi ing dalem wuku fi zalatin. Fihi ing dalem abdu fi wuku fi zalatin. Jadi ketika dia melakukan suatu hal yang buruk, walaupun kita tidak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah. Misalkan melakukan perbuatan maksiat, hakikatnya itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ngoten, tapi kita tidak boleh kemudian mengambing hitamkan atau menisbatkan kepada ini Gusti Allah sing lakone aku berarti tidak perlu bertanggung jawab. Ya tidak bisa. Walaupun sebenarnya Allah, wong kulun min indillah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Namun bukan berarti kemudian kita mengatakan, wah ini dari Allah, saya enggak perlu disalahkan. Kenapa kamu mencuri? Wong saya itu digerakkan oleh Allah untuk mencuri kok. Kenapa saya disalahkan? Salahkan Allah yang menggerakkan saya. Tidak bisa seperti itu. Ini hakikat pada hakikatnya. Namun kita harus berbicara tentang syariat di mana kita harus melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Hakikat ini untuk pemahaman kita, bukan kemudian kita ambil sebagai alasan atas kesalahan kita. Jadi membela diri tidak boleh. Nyapa awakmu zina nanti kersane Gusti Allah. Nyapon neh. Ndak oleh ngoten. Kok ngerti dikersane buktine zina. Ya ngono tapi ora oleh ngono. Memang ora oleh kudu ditinggal. Ngeten iki lho. Sebenarnya tidak ada kemampuan pada diri, yang ada hanyalah Allah, namun kita tetap harus berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika melakukan suatu kesalahan yang dilihat adalah tasriful haq, Allah yang menggerakkan itu semua, alaihi ngafiin dalam abdu, sahida tasrifal haqqi wajaroyana kodoihi, lan lumakune pestene Allah alaihi ngatasi abdu. Jadi yang dilihat Allah memang mentakdirkan demikian, berarti kewajibannya tobat ya tobat, ngoten lho. Ora kemudian wis kadung elek dadi elek pisan daripada dadi apik percuma. Mboten ngoten. Lek kon balik ya balik, ngoten lho. Makanya kita harus mengikuti. Lek memang dingeki musibah sabar, lek dilakokne maksiat, hakikate dilakokne maksiat, ya segera bertobat kepada Allah. Kon ngoten mekan niku. Makanya Allah sampaikan, Rasul sampaikan, ataibna dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosanya sama dengan yang tidak berbuat dosa. Mek kon tobat ngono lho ora gelem. Ra iso nglakoni api. Gusti Allah hakikate sing nglakokno. Tapi kewajibannya awake dhewe menyesali dengan apa yang kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi. Kon tobat. Tobat to, selamat. Lek ora gelem tobat dituntut karo Gusti Allah besok nang kono. Kon tobat. Tapi ndak gelem tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ana kaya oleh stune kelakuan ku idza sadara. Dalam nalikane metu min saking abdu apa taatun
ngabukti. Aulaha utawa pertelo lahu maring abdu apa musyahadatun ningali qalbiyatun kang bangsa ati. Sebagaimana ketika dia bisa melakukan ketaatan atau ada musyahadah qalbiyah. Dia ma'rifat pada Allah, memiliki sir, satu rahasia yang dibukakan Allah kepadanya. Jadi kita jangan melihat orang seperti diri kita loh. Ada orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah yang dibukakan rahasianya kepada orang itu. Oleh Allah membuka rahasianya. Enek wong sing roh sadurunge dumadi. Roh sadurunge winarah. Ada, maka jangan kita melihat orang lain seperti diri kita. Banyak orang yang tidak sama dengan kita. Harus kita hati-hati, tidak boleh kita meremehkan orang. Ketoknya wongnya biasa-biasa saja. Bisa jadi dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa melihat rahasia-rahasia kehidupan ini. Bisa jadi kan, tidak tahu kan. Itu adalah hati seseorang, kita hanya bisa melihat di akhirnya. Lam yaro, idza sodaro lam yaro mengkoran ningali sopo abdu fi dalikan dalam mengkono sodaro min ta'atun laha min musyahadatun qalbiyah haulahu ing kuasane abdu. Haulahu ing kuasane abdu wa kuwatahu lan kuatane abdu. Jadi yang dilihat bukan kemampuannya. Bisa ibadah itu bukan kemampuannya, tapi yang dilihat adalah Allah yang menggerakkannya. Dia memiliki hati yang bersih, bisa melihat rahasia-rahasia kehidupan. Itu yang dilihat bukan dirinya, tapi Allah yang membukakan hijabnya kepada dia. Dibukakan hijab-hijab dalam kehidupan ini sehingga dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia tidak mengaku bahwa dia itu mampu. Yang dia katakan bahwa itu merupakan Allah yang memberikan. Jadi tidak pernah meninggalkan Allah. Fala farqa mongko ora ana beda iku maujud bae indawana sandinge abdu bena halaini ing dalam antarané tingkah loro. Tidak ada bedanya antara dia oleh Allah diberikan kemampuan untuk taat atau ternyata dia ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat maksiat. Tidak akan menjadikan dia melihat dirinya, dilihat adalah Allah. Di saat dia melakukan ketaatan, syukurnya kepada Allah dilakukan. Di saat dia berbuat maksiat, perintah tobat segera dilakukan. Yang dilakukan seperti itu. Mengikuti apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar, bisa taat syukur, melakukan maksiat segera tobat. Karena memang itu perjalanan hidup yang tidak bisa dia hindari. Tidak bisa dihindari. Orang yang berbuat maksiat, kalau memang Allah mentakdirkan menghindari seperti apapun, ya tidak bisa. Namun jangan sekali-kali kita kemudian menyalahkan Allah yang menggerakkan. Namun itu sebagai satu pemahaman dalam diri kita bahwa kita sebagai hamba tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang memberikan kemampuannya kepada kita. Kemampuan kepada kita. Pun. Li'anna krana setuhune abdu iku harikun kerem fi bihari tauhid ing dalem segarane tauhid. Paham kerem ya? Tenggelam dalam biharut tauhid, tenggelam dalam ketauhidan yang seperti lautan, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang ada, bukan menyatu sebenarnya, Allah yang ada, yang lainnya itu tiada. Sehingga bukan wahdatul wujud. Tapi yang ada adalah Allah. Kalau wahdatul wujud ini seolah-olah ada dua perkara yang masuk, ittihad dan hulul itu tidak terjadi. Kalau ittihad itu kaitannya dengan menyatu dua perkara. Yang adanya satu perkara. Yang ada itu hanyalah Allah. Yang selain Allah itu tidak ada. Berarti kan tidak ada sesuatu yang menyatu dengan sesuatu yang lain. Yang adanya satu. Yang ada hanya satu. Allah. Berarti yang selain Allah itu sebenarnya tidak berbuat. Disinilah orang akan memahami ketauhidan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu segala-galanya yang menentukan kehidupan ini. Orang yang ma'rifat pada Allah tenggelam dalam lautan ketauhidan pada Allah. Tauhid itu apa? Keesaan. Bahwa la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Pemahaman seperti ini loh, mancep tenan yang jurine hati. Tertanam kuat di dalam hati. Qadistawa teman-teman podo apa khaufuhu
wedine abdu wa raja'u lan pengarep-ngarepe abdu. Fala yang kusu mengko ora suda apa al isyanu duraka khaufahu ing wedine abdu. Nanti khauf dan roja ini terus ada, bukan dilihat dari maksiat dan tidak seorang, tapi dilihat adalah sifat jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan Allah, walaupun banyak ketaatan yang dilakukan, tidak berarti dia besar harapannya kepada Allah. Walaupun banyak maksiat yang dilakukan, bukan berarti dia sudah tidak ada harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Sing wis ya wis, sing kadung yo piye neh aja sampai dibaleni. Maksudnya ngoten namengan. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran agar tidak terulang pada masa yang akan datang. Fala yazidu al isyan wala yanqus mengko ora suda apa al isyanu duraka khaufahu ing wedine abdu wala yazidu ora nambah apa al isyanu kebagusan rojaahu ing pengarep-ngarepe abdu. Faman mongko tesam kulam yajid ora nemu sapa man hadil alamat ing kilah pira-pira tetenger. Iki pira-pira tetenger fihi ing dalem awak dhewe man. Ya fal yujahid mongko becik merangono sapa man. Nafsau ing awak dhewe man biryadati kelawan riyadhah, kelawan latihan-latihan. Biryadati lan riyadhah wal adkar lan pira-pira zikir. Hatta yasila sehingga temeka sapa man la maqamil irfani maring maqam ma'rifat. Maring maqam ma'rifat. Barang siapa yang tidak memiliki tanda-tanda ini, jadi tidak mampu menjadi orang yang ma'rifat, belum sampai ke sana. Urung iso masuk ning gone makom fana, sik nyawang awak karo nyawang menungso liya. Awake dhewe disawang. Akhirnya kan, wah aku ngene ndak iso lek ngene. Wah, ngoten lho. Panggah okaku. Wah awakmu sing salah ngene-ngene. Panggah kowe kan ngoten to. Lha Gusti Allah ning ngendi? Ngoten lho. Orang-orang yang seperti itu harus berusaha untuk meluruskan pemahamannya dengan riyadhah, dilatih memahami, oh Gusti Allah memang sing ngersakno. Niku kudu dimunculkan betul. Dengan cara apa? Dilatih dan dengan adanya zikir-zikir yang dibaca dengan dipahami maknanya sampai dengan dia benar-benar masuk ke dalam makom ma'rifat. Makom fana tadi loh. Orang makrifat itu tidak melihat dirinya, tidak melihat orang lain. Yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Awake kudu teko kono. Ndak oleh mek nang kene. Kita harus berlari berjalan menuju kepada tujuan yang sebenarnya, yakni bisa wusul pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang kita lakukan karena kita masih hidup, masih punya kesempatan. Kalau sudah mati kita enggak punya kesempatan. Makanya harus kita usahakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muradul musannifi utawi kang den karepake musannif niku sinten wong kang ngarang kitab. Siapa yang dimaksud? Al-Arif billah Ahmad bin Athail As-Sakandari biatal hikmah iklan hikmah niki sing pertama min alamati itimat alal amal nukson roja inda wujudi zalal niki tujuannya apa iku tang situ saliki nrengginasake wong kang ngambah dalan akhirat warafu himmatilan ngunggahake atau ngangkat tujuane ngilangi tujuane salek nganil iktimadi saking tetanggenan ala saen ngatasi wiji-wiji siwa maulahu kang sakliyane bendarane salik. Jadi tujuannya adalah agar semangat di dalam menjalankan ibadah dan menghilangkan sandaran atau mengandalkan terhadap amal. Mengandalkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Latas hidu ora gedingake. Gedingake niku membuat orang malas fil a'malin dalam pira amal. Bukan berarti orang tidak perlu beramal, bukan. Beramal harus terus dilakukan, namun jangan mengandalkan amal, melepaskan harapannya kepada amal solih. Yang diinginkan seperti itu loh, jangan salah dalam memahami. Fil amalin dalam pira-pira amal li anna hakrustune amal iku sababun sebab adiun kang bangsa adat. Fil wusuliin dalam tumeka ilallahi maring Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun juga amal solih menjadi asbab kita bisa wusul kepada Allah secara adi. Kemungkinan besar Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita orang-orang yang berbuat kebaikan. Namun jangan kemudian kita memastikan pasti kita mendapatkan rahmatnya Allah. Hanya di situ perbedaannya.
Kemudian la tahkirun ora ngremehake ma ing barang, la tahkiru ma ora ngremehake perkara. Tantati juhu kang ngetokake apa amal ing ma, tantaji juhu. Nggih intaja yantaju. Di sini kalimatnya tantajuhu. Nggih. Kang ngetokake apa amal ing ma minal ahwali saking pira-pira tingkah wa harihalan sa'liyane ahwal li anna dzalika rasune mengkono-mengkono ma tan tajuhu maksudnya mengkono-mengkono ma tan tajuhu iku minnatun peparing minallah saking Gusti Allah taala layam bae kang ora sayuk ya apa radduhu nulak ing dzalik bukan berarti mencela hasil daripada amal solih. Karena itu sebagai anugerah yang datangnya dari Allah yang tidak boleh kita tolak. Inilah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, kemudian dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi tentang pentingnya kita melepaskan harapan dari amal solih. Setiap dari amal soleh yang kita lakukan hanya kita peruntukkan kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang ma'rifat, orang yang mengenal Allah, merasa bahwa kita tidak punya kemampuan karena yang sebenarnya membuat kita mampu melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan besok malam dengan kitab yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.